Bab 989. Kembali melawan langit bersamaku. Aro tak terkalahkan. Mendengar hal ini, Mile tiba-tiba mengerti. Zaman Cambrian. Peninggalan prasejarah ini pasti ada hubungannya dengan zaman Cambrian. Queen berkata dengan datar, "Masuklah." Mile mengangguk, dia tidak bertanya lagi, bagaimanapun harus masuk ke dalam. Mile membawa Francisca ke depan sumur kering. Sumur kering itu dalam dan tak berdasar, namun dia bisa merasakan gelombang energi. Mile menatap Queen, "Nona Queen, kamu tidak masuk bersamaku." Queen menggelengkan kepala, "Aku tidak pergi." Mile ragu sejenak, kemudian berkata, "Kenapa?" Queen berkata dengan datar, "Aku tidak membutuhkan peluang." Mile. Saat ini, Queen tiba-tiba menekuk jarinya. Sebuah batu seukuran ibu jari jatuh di depan Mile. "Jika kamu butuh bantuan, hancurkan benda ini." Mile tertegun, kemudian berkata, "Nona Queen, kamu benar-benar orang baik." Queen tanpa ekspresi, "Sekali aku bertindak, 200 gumpalan energi ungu. Dan, aku tidak akan membantumu berkelahi." Mile berkata, "Aku menarik kembali kata-kataku tadi." Selesai berbicara, dia langsung membawa Francisca melompat ke dalam sumur kering itu. Di tempat, Queen berdiri di sana dan diam untuk waktu yang lama, juga tidak pergi. Saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul tidak jauh dari Queen. "Senior Queen, siapakah orang ini sebenarnya?" Queen melirik pria parubaya, sudut mulutnya sedikit terangkat. "Kenapa Istana Yama tidak berniat melepaskannya?" Pria parubaya di depannya tidak lain adalah pemimpin Istana Yama, Kaisar Yama. Kaisar Yama menggelengkan kepala, tidak berani. Queen menatap pria parubaya itu, "Kalian melawan gadis kecil itu bukan hanya untuk memurnikan arwah kan?" Kaisar Yama tersenyum kecut, "Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Senior Queen. Seseorang di luar telah menghubungi kami, meminta kami untuk menyingkirkan gadis kecil ini dan Mile." Queen berkata dengan datar, "Tampaknya imbalan yang ditawarkan oleh pihak lain adalah sesuatu yang tidak bisa kalian tolak." Kaisar Yama berkata dengan serius, "Kali ini aku bodoh." Queen menatap Kaisar Yama, "Kamu memang sangat bodoh." Kaisar Yama tersenyum kecut, "Ajaran Senior Queen memang benar." Queen tanpa ekspresi, "Kaisar Yama, karena leluhurmu, aku memberikanmu sebuah nasihat. Meskipun Istana Yama telah kehilangan banyak master, tetapi jika kamu tidak ingin Istana Yama dilenyapkan, maka jangan pergi mencari pemuda itu." Kaisar Yama mengangguk, "Aku mengerti, hanya tidak mengerti sebenarnya dia siapa." Queen berkata dengan lembut, "Seseorang yang sangat rumit." Kaisar Yama ragu sejenak, kemudian berkata, "Bagaimana dengan wanita bergaun polos?" Queen menatap Kaisar Yama, tersenyum dan berkata, "Seorang wanita yang bahkan tidak menganggap belenggu 5 dimensi." Mendengar hal ini, pupil Kaisar Yama menyusut, "Sekuat itu?" Queen berkata dengan lembut, "Kaisar Yama, apakah kamu tahu siapa orang yang menghubungi kalian?" Ekspresi Kaisar Yama menjadi muram, "Tidak peduli siapa pihak lain begitu jahat padaku, aku." Queen tiba-tiba berkata, "Lepaskan pikiran balas dendam." Kaisar Yama menatap Queen, "Kenapa?" Queen menggelengkan kepala, "Orang itu tidak bisa disinggung olehmu." Kaisar Yama terdiam. Queen tersenyum dan berkata, "Jangan tidak terima, biar ku beritahu, tidak lama lagi, puluhan ribu alam semesta akan berkumpul, orang-orang dari zaman yang berbeda dan para master akan berkelahi, di tahun-tahun tanpa akhir ini, meskipun Istana Yama tidak buruk, tetapi hanya begitu saja." Kaisar Yama berkata, "Senior Queen, apakah ini terjadi karena belenggu 5 dimensi?" Queen mengangguk.
Kaisar Yama berkata dengan serius, bagaimana menghadapi belenggu ini? Queen melihat ke sumur kering, dia adalah kuncinya. Kaisar Yama mengangguk, mengerti. Sambil berbicara, dia memberi hormat pada Queen. Terima kasih senior, Queen sudah mengingatkan. Queen berkata dengan lembut, ini adalah zaman yang sangat menarik. Tidak tahu berapa lama kemudian, Miley membuka matanya. Saat ini, dia dan Francisca sedang berdiri di depan gerbang kota kuno. Seluruh kota sangat besar dengan tembok setinggi 100 kaki. Namun, kota itu sangat rusak, seolah-olah itu telah dihancurkan oleh suatu kekuatan. Miley menoleh menatap Francisca. Francisca tampak tenang. Dia mengeluarkan manisan buah dan menjilatnya. Tidak ada gelombang di matanya. Miley dengan lembut mengelus kepala kecil Francisca, tersenyum dan berkata, ayo kita pergi. Selesai berbicara, dia membuka gerbang kota dengan ringan, kemudian menarik Francisca masuk ke dalam kota. Begitu dia memasuki kota, udara sunyi menghampiri. Kota ini sangat bobrok, dengan reruntuhan di mana-mana. Miley melihat sekeliling, merasa sedikit curiga, negara macam apa ini? Miley berbisik dalam hati, senior, adakah bahaya? Lantai ke-9 berkata, tidak merasakannya, namun, tetap harus berhati-hati. Miley mengangguk, dia menarik Francisca dan terus berjalan masuk. Kota itu sangat hening, ada angin suram yang bertiup dari waktu ke waktu, membuat kota itu terlihat semakin sunyi. Tidak tahu berapa lama kemudian, Miley membawa Francisca ke sebuah istana. Saat memasuki gerbang istana, Miley tertegun. Di depan mereka, berdiri barisan master yang memegang tombak panjang emas dan mengenakan armor emas. Jumlahnya ratusan, tetapi mata orang-orang ini tertutup dan tidak bernapas, seperti patung. Miley berjalan ke hadapan salah satu prajurit. Dia memperhatikan dengan seksama dan menggelengkan kepala, memang tidak ada napas. Dan tepat pada saat ini, Francisca yang berada di sampingnya tiba-tiba menarik lengan bajunya dengan ringan. Miley menatap Francisca, Francisca menatap Miley dan tidak berbicara. Miley tersenyum dan berkata, ada apa? Francisca menunjuk mulutnya sendiri, kemudian menunjuk ke telinganya sendiri. Miley mengerutkan kening, maksudmu, ada suara? Francisca mengangguk. Ada suara. Ekspresi Miley langsung berubah. Segera berkata dalam hati, senior, apakah kamu mendengar suara? Lantai ke-9 terdiam sejenak, kemudian berkata, tidak ada. Ekspresi Miley muram, dia menatap Francisca, dia tahu bahwa Francisca tidak mungkin membohonginya. Miley berkata, suara apa? Francisca menunjuk kepada para prajurit di depan. Miley menatap para prajurit di depan, maksudmu, suaranya berasal dari mereka. Francisca mengangguk. Miley bertanya, apa yang sedang mereka katakan? Francisca mendadak tidak berbicara. Miley hendak berbicara. Francisca tiba-tiba menarik tangan Miley, kemudian perlahan-lahan menutup matanya. Boom! Pada saat ini, Miley tiba-tiba merasakan kekuatan yang hebat memasuki pikirannya. Miley perlahan menutup matanya, segera, teriakan gembira terdengar dari sekeliling, Aro! 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 Suara-suara ini seperti ombak, satu demi satu, mengguncang dunia. Suara-suara ini penuh dengan kegembiraan, antusiasme, semangat dan hormat. Aro. Miley mengerutkan kening, dirinya adalah Aro. Tetapi bukankah Aro adalah wanita? Apakah dirinya di dua kehidupan sebelumnya adalah Aro? Tidak benar. Seolah terpikirkan sesuatu, ekspresi Miley berubah. Dia tiba-tiba membuka matanya. Dia menoleh melihat Francisca di sampingnya, berkata dengan suara gemetar, senior. Francisca bukanlah Aro itu kan?
Lantai ke-9 berkata dengan serius, itu mungkin. Mile terdiam. Aro tak terkalahkan. Mile mengerutkan kening. Dalam legenda, yang dipegang Aro tak terkalahkan adalah pedang abadi. Sambil berbicara, dia menatap pedang besi berkarat di tangan Francisca. Apakah pedang ini adalah pedang abadi? Saat ini, Francisca tiba-tiba menarik tangan Mile dan berjalan menuju ke kedalaman istana. Francisca melihat ke kedalaman istana, dengan sedikit kebingungan di matanya. Mile mengikuti Francisca dengan tenang, persis seperti itu. Francisca membawa Mile ke depan aula utama istana. Di depan aula utama, berdiri dua patung pria yang memegang pisau panjang. Kedua pria ini sangat kekar, 3 kali lipat lebih besar dari orang biasa. Keduanya memiliki wajah ganas, ingin memilih seseorang dan melahapnya. Keduanya berdiri di depan pintu masuk utama aula utama. Francisca menarik Mile ke depan, kedua patung itu tiba-tiba bergerak. Melihat adegan ini, ekspresi Mile berubah. Dia diam-diam waspada, siap menyerang kapan saja. Tepat pada saat ini, kedua patung itu tiba-tiba menyingkir. Mile. Saat ini, Francisca menggandeng tangan Mile dan berjalan ke aula utama. Di dua sisi aula utama, ada 10 pengawal berjubah putih yang masing-masing berdiri dengan pisau. Ke-20 orang ini berdiri tegak, memegang pisau di tangan kiri, pandangan ke depan, semuanya tidak bernapas. Dan tepat di atas aula utama, di atas kursi naga, duduk seorang wanita. Wanita itu mengenakan jubah naga dan mahkota burung phoenix di kepalanya, dengan mata sedikit tertutup, tanpa napas. Francisca membawa Mile ke tengah aula, dia menatap wanita yang duduk di kursi naga. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Kelopak mata Mile berkedut, wanita ini sebenarnya hidup atau mati. Di atas kursi naga, wanita itu menatap Francisca, kamu sudah kembali. Francisca menatap wanita itu dan tidak berbicara. Wanita itu tiba-tiba berdiri dari kursi naga, dia berjalan perlahan ke hadapan Francisca, akhirnya kamu kembali. Francisca memegang erat pedang besi berkarat di tangan kanannya dan diam. Wanita itu tiba-tiba meraih tangan kanan Francisca, kemudian berjalan menuju kursi naga, sedangkan tangan kiri Francisca tiba-tiba menarik tangan Mile. Persis seperti itu. Di bawah pimpinan wanita itu, Mile dan Francisca tiba di depan kursi naga. Wanita itu tiba-tiba berbalik, dengan antusiasme di matanya dan meraung, Aro sudah kembali. Aro, Aro, Aro. Dalam sekejap, Mile mendengar raungan yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di seluruh kota mengaum, raungan ini bercampur dengan kegembiraan dan kegilaan yang antusias. Sebenarnya, seluruh kota sangat hening. Alasan mengapa dia bisa mendengar suara-suara itu adalah karena dia memegang tangan Francisca. Mile menoleh untuk melihat Francisca. Francisca menatap ke depan, ada sedikit kebingungan di matanya. Aro. Pada saat ini, Mile sudah yakin. Sebenarnya Francisca adalah Aro yang dikatakan tak terkalahkan di zaman Cambrian. Setelah beberapa saat, Francisca perlahan menutup matanya, pedang di tangannya bergetar hebat. Mile memegang erat tangan Francisca, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Persis seperti itu, setelah berlanjut sekitar 15 menit, Francisca yang berada di samping Mile tiba-tiba membuka matanya. Dalam matanya ada energi jahat. Dia tiba-tiba menahan pedang besi berkarat dan menunjuk ke langit, bangun, kembali melawan langit bersamaku. Begitu suara Francisca terdengar, di luar istana, 100 prajurit armor tiba-tiba membuka mata, kemudian berbalik dan berlutut dengan satu kaki, dan di pintu masuk aula, kedua patung itu tiba-tiba berbalik dan berlutut dengan satu kaki.
kepala diturunkan, sedangkan dalam aula, 20 pengawal berjubah putih dengan pisau tiba-tiba berbalik menghadap Francisca, kemudian perlahan berlutut. Pada saat bersamaan, di seluruh kota, prajurit yang tak terhitung jumlahnya terbangun, kemudian menghadap ke istana, perlahan berlutut. Seluruh kota menjadi hidup, bersambung.